Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Kiai Muhammad Fadlillah yang kita hormati bersama, mudah-mudahan panjang umur selamanya. Juga para kiai, para habaib yang lainnya, para hafid dan hafidhah yang berkumpul di majlis ini, mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang berkah. Amin. Kita hormati Bupati Malang, Bapak Haji Judi Gatot Subroto, hormati Spika Kecamatan Duren, Pak Camat, Pak Dandanin, Pak Kapolsek, tadi ngumpul bareng, juga Pak Kepala Desa, juga yang saya hormati para hadirin wal hadirat jemaah Semaan Al-Quran, mudah-mudahan semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tasyukuran atau nazar dari Bapak Kartala yang kita hormati. Bapak Kartala bersama keluarganya yang anggota DPRD dari Gerindra, mudah-mudahan cepat dukungan ini bagi nyalon pemilihan ini. Mudah-mudahan nadarnya diterima dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tahun ini terjadi kita tambah makmur. Amin. Ya, sama dengan Kabupaten Malang, insyaallah Kabupaten Makmur. Makmur itu artinya Bapak Ibu, M-nya itu maju. Nah, maju ini memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah dalam kehidupan itu harus jalan terus, tidak boleh sama. Ya. Rasulullah bersabda, "Maka yang khairun min amsihi orang yang maju hari ini itu lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Bahkan yang kami setelah amsihi bahwa nah, orang yang pancet air monoton kemarin saya wis pancet air orang yang udah jatuh dan jatuh roba itu fungsi rugi. Yang terakhir bermakna yang syarul min amsihi fahuwa al-qunun. Lek wong kemarin ya, hari ini lebih jelek dari kemarin, itu orang yang alhamdulillah bahwa ini maju selangkah. Yang dulu tidak pernah hataman Al-Quran bersama sampai 35 majelis, sekarang terjadi oleh Pak Kartala. Ini harus dikembangkan. Kalau sekarang 35 majelis Pak Kartala, besok itu minimal 50. Nah, besoknya lagi 75 majelis. Itu namanya berkembang, itu namanya maju, ya mundur. Ya, M-nya itu makmur, Kabupaten Malang harus maju terus. Ya. A-nya agamis, karena Malang ini 96% Muslim, 4% Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Yang 3% Kristen dan Katolik, Buddha, Konghucu itu 1%. Maka 96% ini Muslim semua. Karena agamis maka hafidh-hafidhah itu yang belum mendaftar, yang berkenan mendaftar sama Pak Camat, nanti saya juga minta itu dapat insentif 1 juta per tahun. Mudah-mudahan bisa tamat. Karena saya baru dilantik ya 26 Februari kemarin, sehingga APBD tahun 2021 ini saya tidak ikut merancang.
Maka di tahun 2022 nanti khusus untuk kegiatan keagamaan saya canangkan 100 miliar. Yang salah satunya adalah untuk kegiatan hafidh-hafidhah dan Al-Quran. Jadi tiap kecamatan 1 bulan sekali harus melaksanakan khataman Quran dulu. Dan saya berharap di setiap kali desa, di kecamatan itu ngambil waktunya cuma lagi untuk khataman sehari tiap kantor kecamatan. Dan Al-Quran sudah khataman belum? Ketinggalan berarti, termasuk yang dilaknat sudah ketinggalan. Berarti tidak harus sudah kecamatan. Banyak yang sudah melaksanakan melalui besar. Jadi hanya agamis, maka kehidupan agama harus dikedepankan, dan nanti yang berhubungan dengan kabupaten, bantuan masjid, bantuan keagamaan lainnya, musola dan seterusnya, pondok pesantren akan kita tingkatkan karena kita nanti akan sediakan 100 miliar ya, dari APBD Kabupaten Malang, akan nanti PAD-nya semakin meningkat. Jadi hanya agamis, hanya itu kreatif. Artinya masyarakat Kabupaten Malang harus selalu berinovasi. Maka slogannya di Kabupaten Malang, One Village, One Destination, One Village, One Product. Satu desa harus ada produksi produk yang unggulan, ya, harus ada destinasi wisata yang bagus seperti Duren sudah ada print dan lain-lainnya. Ini harus selalu kreatif, selalu ada peningkatan. Ya. Karena tadi itu diawali dengan harus maju terus. M-nya lagi mandiri. Mandiri itu artinya masyarakat harus sudah berpikir mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Berusaha harus menunjukkan kemampuannya sendiri. Ya. Jangan menurut Yai atau ini jangan jadi jamaah takbir, ya. Harus jadi mustahil. Mandiri itu bisa berpikir sendiri untuk melangkah yang lebih baik. Nah, melok-melokan, ilo-iloan ikut-ikutan itu taklid. Itu dalam agama kelasnya terendah. Maka harus berinovasi terus, menciptakan yang terbaik. Kabupaten akan selalu membantu bagi masyarakat yang bisa berinovasi. Karena inovasinya Kabupaten Malang oleh pemerintah pusat dianugerahi sebagai kabupaten terinovatif dalam bidang pertanian dan juga bidang pelayanan publik yang dibuktikan dengan pelayanan dukcapil di tiap kecamatan sudah bisa nyetak KTP. Itu baru satu-satunya di Jawa Timur. Ya, di kecamatan lain tidak ada. Sudah bisa nyetak dia. Akte kelahiran dengan produk ketan capil, ketan ini. Ya, jadi keterangan kesehatan dan dukcapil surat kelahiran mari tahu. Jadi kalau ada orang melahirkan di Malang, ya tidak usah ngurus untuk kelahirannya. Bayi procot langsung jadi. Pokoknya bisa menjelingi. Jadi kalau saya ngurus kalau saya bayar. Akte kelahiran dulu sulit, sekarang sudah tidak usah ngurus, tidak usah bayar, tak posisi. Tidak usah ribet. Namanya produk ini itu pelayanan. Ya. Ngurus KTP dulu paling tadi. Ya. Dekat hati camat itu di suruh. Jadi itu pelayanannya mandiri, dan ini anugerah dari masyarakat Kabupaten Malang. Setelah ini saya dan Mas Diti dapat anugerah kepercayaan dan pusat, Kabupaten Malang ditunjuk sebagai pilot proyek untuk Kota Mandiri.
Luar biasa. Program ini di bidang ketahanan pangan. Nanti seluruh kebutuhan pangannya masyarakat cukup diproduksi di Kabupaten Malang, mulai dari padi, daging, susu, ikan, gula, semuanya nanti diproduksi di Kabupaten Malang. Sekarang lagi ada pembebasan 1.200 hektar di daerah utara untuk edukasi kota mandiri. Dan dana yang digulirkan dari pemerintah pusat dan sedikit 15 triliun. Bendung sampai itu. 15.000 miliar. Itu dawet sih, oh. Itu dawet hampir itu ya. 15.000 miliar. Nah, 1 miliar itu 1.000 juta. Aku diri kan ini satu-satunya di Indonesia. Malang menjadi kepercayaan untuk menjadi pilot proyeknya Kota Mandiri. Nanti kalau sudah berhasil, yang lain niru Kabupaten Malang. Ini bergerak sesudah Kementerian Menko Ekonomi kemarin juga dikon di Pendopo dengan deputi bidang pertanian dan agribisnya, sudah dikon seluruh aspeknya, aspek bidang peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, semua nanti dalam satu kawasan itu ada semua. Untuk edukasi kerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas IPB Bandung, ya, Institut Pertanian dan Universitas Islam Malang. Tiga perguruan tinggi yang akan membidani Kota Mandiri yang ada di Kabupaten Malang. Punya unggul itu ya harus terdepan. Ya, jadi sudah Benar apa unggul? Unggul itu ukuran. Ya. Jadi terus ada depan dan alhamdulillah selama ini kita lebih baik dari yang lain. Dan kita berupaya pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadi khairun nas manfa'un. Saya bersama Pak Didi niat jadi bupati untuk mengabdi pada masyarakat sebaiknya manusia itu yang bermanfaat pada yang lain. Kita unggul di bidang pertanian, kita mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Malang yang peduli, yang terbaik terhadap pertanian dan kultivasi, sehingga mendapat bantuan kemarin dibantu kursus duit. Digugur nanti kursus duit. Ya, taruh di sini ada itu untuk ikan. Ini yang untuk apa? Untuk sayur. Kalau menjadi kursus duit itu ada di sini. Itu kulkas. Tapi dari sampai yang 10 kilo, 20 kilo ini 1 ton. Nah, yang di sana juga sama. Kursus duit nyimpen sayur itu 100 ton sayur bisa masuk di situ. Disimpan sampai 1 bulan, 2 bulan, misalnya tidak bisa ketika harga murah disimpan di situ. Kalau sudah mahal baru dijual. Itu dikasih hadiah oleh Menteri Pertanian Perkoni 1 miliar. Itu akibat kita unggul dari yang lainnya. Yang lain banyak keunggulan kita. R-nya itu responsif. Jadi Pak Camat seluruh pegawai Kabupaten Malang harus respon. Ada kebutuhan masyarakat tidak boleh diem. Ya, ada gempa kemarin banjir, saya datangi ke Kasembon. Ya, ada saluran yang tersumbat, kita perlu ada jembatan putus segera kita selesaikan di Jombang. Kemarin itu ada putus lagi, sudah banyak. Pak Camat juga sama. Tapi sampai ngadu ke Pak Camat gak respon, itu kami loh aku
Ilmiah itu responsif, ada tanggap respon atau sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ngomong loro gak duit-duit, ngomong Pak Camat, Pak Kades, bawa anak rumah sakit. Ya, ini tugas Pak Camat. Kalau usah ngurus duit, lekat duit-duit, bupati yang bayar nanti. Ini sudah kita lakukan selama saya jadi bupati seperti itu. Orang tidak mampu, tidak punya BPJS, tidak punya duit, ketika pulang cukup beritahu dinsos sama Basnas, kita bayarin. Tapi bukan saya bayar, itu Basnas sama dinas sosial. Di nomor ini sudah jalan, banyak yang sudah memanfaatkan. Maka Pak Camat nanti tulen khususnya Resjani, Pak Kades, yang ada yang apa aja ke rumah sakit, utamanya di rumah sakit yang nanti ini akan berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah jalan tol yang sempat dihentikan ya akibat dengan ini saya ke Jakarta sekarang dimulai lagi. Jadi tanggal 20 Januari kemarin baru ditetapkan tol itu dimulai pekerjaannya dengan melakukan tender sampai ke Panjen dan akan diteruskan ke Tulungagung. Sedangkan penghubung jalan nasionalnya nanti dari tol keluar ke timur sedikit, kemudian lagi nyambung ke TLS lewat Bantul. Kalau kan namanya Bantul dari jalan nasional. Ya, jembatan Jeramain berpuluh-puluh tahun nggak mari-mari. Berarti Sanusi langsung itu ada satu main kita buka. Kemarin saya perintahkan suruh buka satu kali, kita buka ya. Yang ke selatan aja ya, di Jeramain. Nah, namanya nak ganti itu jadi jembatan pelangi. Nah, jembatan pelangi ini politika pelangi. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang oranye. Kalau saya sama Mbak Didi ini politiknya merah. Nah, ini putih, oranye. Yang merah Gerindra kan oranye. Sama aja, sing penting manfaat ya. Politik itu sing penting sing manfaat virus. Kompor buai, kompor Islami. Boleh tak mono kafir dia ada. Semua sama-sama Islamnya, apalagi makan lala ini udah sok ini jalan kafir. Jadi sama nanti itu sebatas terjadi jalan nanti jalan nasional itu yang itu lebarnya 20 meter sampai ke Balikpapan nyambung ke CLS. CLS saya minta tahun ini selesai sudah nyampe ke Mendangan. Banyak di Bunga ke timur itu dari Belanda sudah datang ke saya untuk presentasi. Semua investor yang mau presentasi mau bikin pariwisata yang pernah ke Bali, insya Allah tidak kalah dengan Bali atau pantainya. Ya. Investasi yang mau digulirkan dari Mr. Jerome dari Belanda itu 1 miliar dolar. Ini menguasai 15 triliun. Diurur-urur begini. Jadi orang-orang seperti itu yang menikmati sekitarnya yang bisa bekerja. Maka dengan nanti yang orang bisa bekerja, yang bisa maju, bisa kreatif, itu akan dapat manfaat. Itu dan masih banyak lagi yang akan kita kembangkan. Ini berkat dengan milih sandi. Iya, terus si Kiai si milih sandi saya Sanusi Didik berbuat kebaikan yang mendapat pahala yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Sing milih itu ganjaran di podo oleh podo. Ya. Saya kalau kasihkan 100 miliar untuk kegiatan agama, ganjaran ini 100 miliar. Sing milih podo oleh ganjaran 100 miliar. Dalam satu hadis masalah sunatan falahu asbuha wa ajma'na bila sopo sing garai wong
berbuat baik itu oleh ganjaran ini bodoh yang melakukan berbuat baik. Dan saya nggak pilih, saya nggak bisa nyumbang 1 miliar pangan kegiatan keagamaan. Saya nggak bisa nyumbang, ya berarti menurut ganjaran ini. Kalau sampai pilih, saya bisa nyumbang. Sing nyebab no, saya bisa nyumbang itu ganjaran di bodoh aku sing ngelakoni. Dalam kaidah survei malah itu nabihi bahwa sing garai nyebabkan saya bisa berbuat itu wajib oleh ganjaran itu. Salah Insya Allah gitu ya. Jadi setiap perbuatan orang membantu orang lain yang orang lain mengerjakan kebaikan akibat diarahkan oleh panjenengan yang orang berbuat baik itu oleh ganjaran Gusti Allah sampai oleh sana. Makanya syukur nabi adalah kiai. Besok singgung disik nang syukur itu kiai bukan bupati. Bupati orang budaya nanti. Jadi itu Bapak Ibu kita bersyukur insya Allah karena dapat kepercayaan dari pusat sehingga banyak anggaran pusat diberikan. Juga dari Menteri BUMN untuk jalan tol itu 9 triliun, jembatan kaca kami dibantu untuk pariwisata nanti di Bromo itu 1 triliun. Jadi Menteri BUMN kalau saya sudah Menteri oleh Rokas triliun. Ya itu baru kayak surat romi. Jadi orang mungkin dia punya rezeki akhir itu surat romi. Saya mau menjadi menteri kita baru kayak surat romi. Saya surat romi ke Menteri BUMN oleh orang 12 triliun. Jadi insya tahun ini tak kurang dari 30 triliun akan masuk ke berbagai malam. Prancis sudah bangun insya Allah 2 triliun pabrik lagi alam. Bisa Indonesia cuma itu. Saya Indonesia sih cocok untuk apabila ternyata di Malang Prancis Bogui yang Indonesia Prancis tidak bisa. Sehingga nanti banyak tenaga kerja yang itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan teman-teman Ibu yang kemarin telah memilih saya dan saat ini saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi barokah. Amin, amin, amin. Juga bila ada hal yang kurang berkenan, ada salah rokokat yang juga ada kurang lebihnya, saya dapat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya titik karena masih corona. Jadi corona ini Pak Presiden sudah menyampaikan jaga diri, jaga keluarga dari corona. Yang bisa menyelamatkan corona itu bukan bupati, bukan kiai, bukan pak camat, bukan pak polisi. Karena bupati bisa kena, pak kiai bisa kena, di Malang sudah banyak pak kiai kena, pak camat juga sudah kena, tapi camat selamat dan mati. Benar mati dapat. Soalnya nyawa mati. Polisi sudah ada kena, termasuk Pak Kapolres pernah kena, Dandim sudah kena. Jadi yang saya nyelamatkan diri sendiri, jangan berlaku pada orang lain. Jaga diri, jaga keluarga dari corona. Dalam Al-Quran, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api. Maka itu kita lakukan. Nah, caranya gimana? Secara ikhtiar wajib pakai masker, harus cuci tangan, karena penularan utama COVID itu melalui tangan, maka tangannya harus dicuci. Lewis dicuci ojo salaman, podo wae lek koncone nganggo virus salaman yo nempel mani kudu cuci mani. Jadi lek mari salaman ya panjenengan kudu cuci tangan lagi. Biar mau nempel di sini musab ke muka itu masuk ke dalam. Corona itu maksudnya hanya dari hidung dan mulut. Lalu sekarang ditenggorokan masuk paru-paru dan
Al nisbah itu kesamaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu corona. Jadi harus hati-hati. Yang ketiga apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak itu bisa nempel. Saya coronanya tidak nolak. Terus jaga kerumunan, jaga bepergian atau moda transportasi. Itu jaga. Kita semuanya jaga. Itu ikhtiar bagaimana? Ikhtiar doanya itu minta kepada Allah karena semua penyakit itu letaknya dari dan corona ini sebagai salah satu hal dan makanya Allah caranya gimana? Allah tidak akan bisa sabarnya ketika Rasulullah bersama. Sekarang Rasulullah tidak ada, salah satunya banyak sholat Rasulullah dan dari serangan. Yang kedua, maka Allah mengatur tidak akan bisa banyak selama sampai itu. Dan secara teori secara amalan perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, Allah menjamin selamat dari amin. Itu ya harus selalu pakai cuci jaga diri, jaga keluarga dari Allah